Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiana, izin untuk memaparkan hasil analisis dari kasus 4 pada modul 3. Untuk langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, kejujuran versus kesetiaan atau persahabatan, di mana tali dihadapkan pada pilihan antara berpegang pada nilai kejujuran dengan melaporkan Rara atau menjaga kesetiaan pada sahabatnya. Kemudian untuk langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya, Tali, Rara, Nina secara tidak langsung komunitas sekolah karena menyangkut nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet dan mengambilnya. Yang kedua, Tali melihat Rara mengambil dompet. Yang ketiga, Nana kehilangan dompet di perpustakaan. Yang keempat, Tali adalah teman dekat Rara. Dan yang kelima, melaporkan Rara dapat merusak persahabatan mereka. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawabannya, pengujian benar lawan salah dapat dilakukan dengan melihat apakah tindakan Rara mengambil dompet itu benar atau salah. Dalam hal ini, mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah tindakan yang salah. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Jawabannya, paradigma benar lawan benar. Yang benar adalah keadilan versus belas kasihan. Melaporkan Rara adalah tindakan yang adil karena menegakkan kebenaran dan melindungi hak Nina. Namun, tindakan melaporkan Rara adalah tindakan yang menunjukkan belas kasihan dan menunjukkan persahabatan. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawabannya, berpikir berbasis konsekuensi. Prinsip ini menekankan pada pemilihan tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik secara keseluruhan. Dalam kasus ini, Tali perlu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakannya, melaporkan atau tidak melaporkan, terhadap semua pihak yang terlibat, yaitu Rara, Nina, dirinya sendiri, dan komunitas sekolah. Selanjutnya untuk langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya, ya, ada beberapa opsi lain yang bisa dipertimbangkan, yaitu mediasi. Yang pertama, mediasi. Tali bisa mencoba menjadi mediator antara Rara dan Nina. Tali bisa membantu Rara untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet kepada Nina secara sukarela. Dengan cara ini, persahabatan mereka bisa diselamatkan dan Nina mendapatkan kembali dompetnya. Kemudian langkah yang kedua adalah pendekatan komunitas. Tali bisa mengajak teman-teman sekelasnya untuk berbicara dengan Rara dan mengingatkannya tentang pentingnya kejujuran. Dengan dukungan dari teman-temannya, Rara mungkin lebih bersedia untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet tersebut. Langkah 8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya, keputusan akhir yang akan saya ambil adalah mencoba mediasi terlebih dahulu. Saya akan berbicara dengan Rara secara pribadi dan membujuknya untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet kepada Nina. Jika Rara bersedia, saya akan membantu mereka berdua untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, jika Rara menolak, maka saya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, guru, pustakawan, atau guru BK, demi menegakkan keadilan dan menjaga integritas sekolah. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu atau bapak di kemudian hari? Jawabannya, pelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, pentingnya keseimbangan nilai. Penting untuk mempertimbangkan semua nilai bagi semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang paling seimbang dan adil bagi semua pihak.
Yang kedua, komunikasi yang efektif. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Mediasi dan negosiasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Konsekuensi jangka panjang, setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki konsekuensi jangka panjang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi ini sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, bagaimana pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Yang pertama, lebih bijaksana dalam menghadapi dilema, yaitu di mana saya akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi situasi dilema moral. Saya akan mempertimbangkan semua nilai yang terlibat dan mencari solusi yang paling adil dan seimbang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi saya agar dapat berbicara secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat dalam situasi yang sulit. Yang ketiga adalah lebih bertanggung jawab. Saya akan lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan konsekuensinya jangka panjang dari setiap tindakan yang saya ambil. Demikian hasil analisis dari kasus 4 pada modul 3 belajar mandiri diklat BCKS. Terima kasih.